未来，包括圣灵院，盼他入局。到牧尘哥哥了。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series The Great Ruler season terbaru. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Saat ini, Muchen dan Loli tengah saling berlatih untuk bisa meningkatkan kemampuan bertarungnya. Hanya saja, Loli mulai terganggu dengan ilusi sebelumnya, yang mengatakan ia tidaklah layak menjadi pemimpin keluarga Luo. Ilusi itu benar-benar membekas dalam ingatannya. Bahkan Loli sulit untuk bisa berkonsentrasi. Serangan yang Muchen lakukan juga telah membuat dia teringat kembali dengan kejadian sebelumnya. Untungnya Muchen menyadari hal itu dan segera menghentikan pertarungan mereka. Loli merasa sangat khawatir, pasalnya Kusen sudah tahu dia ada di sini. Jika berita ini menyebar, maka kakeknya pasti akan membawanya pulang agar bisa menjaga keamanannya dan juga berlatih sampai ke level Jizun. Setelah semua itu, dirinya pasti akan memikul tanggung jawab besar, yakni memegang keluarga Luosan. Ini merupakan takdir yang tak bisa dirinya ubah. Muchen menenangkannya karena ini juga merupakan bagian dari takdirnya. Muchen akan selalu membantunya untuk menjadi lebih kuat. Ia juga akan memikul beban Loli sebagai pemimpin keluarga Luosan. Loli menganggap Muchen sangatlah bodoh, tapi bagi Muchen, dialah yang bodoh karena jatuh cinta kepadanya. 之后便一直变轻。我也保护你，长得岂不是更傻？ Sementara itu Muchen menemui ketua akademi dan entah apa yang dia minta, pasalnya ketua akademi menolak permintaannya itu. Sebab peningkatan kekuatan spiritual perlu bertahap dan tidak boleh memaksakan diri. Namun Muchen tetap kekeh untuk meminta hal tersebut. Ketua akademi tahu kalau ini demi Loli. Ia pun memberitahu kalau banyak jalan pintas untuk mempercepat peningkatan kekuatan spiritual. Muchen bisa menggunakan bakat miliknya, di mana dia itu sangatlah bagus dalam kendali matriks spiritual, karena bisa menyentuh mata hati. Namun sayang sekali dia sulit menerapkan teknik itu saat keadaan genting, karena mata hati Muchen tidak begitu stabil. Master formasi memiliki latihan berbeda dengan latihan kekuatan spiritual. Mata hati juga bukan hanya fokus pada penyusunan formasi, lebih pada terobosan dalam hati. Muchen pun mulai memahami sesuatu. Jadi ketua akademi memintanya untuk bertemu dengan tetua Lingxi. Dialah yang paling hebat dalam matriks spiritual Akademi Beichang. Dan rencana giok pemberiannya ini dapat membantu Muchen menemukannya. Tapi Muchen harus berhati-hati karena sifat tetua Lingxi begitu dingin. Mau atau tidaknya dia melatih Muchen, semua itu tergantung pada takdir. Muchen pun mulai melakukan perjalanan untuk mencari tetua Lingxi. Namun dia malah bertemu dengan Sun Er. Muchen pun bingung mengapa dia bisa berada di sini. Yang ternyata tempat inilah Sun Er berlatih matriks spiritual. Karena dia hendak mencari kakak Lingxi, mungkin itu agak terlalu sulit. Muchen bingung mengapa Sun Er memanggil Lingxi sebagai kakak. Berhubung Muchen membawa giok dari ketua akademi, jadi Sun Er merasa ini tidak terlalu sulit. Apalagi Lingxi baik kepadanya. Jadi Sun Er akan membantu Muchen agar bisa diterima. Baru saja tiba, Muchen langsung ditolak. Pasalnya ia tidaklah mengajari seorang pria. Muchen tidak menyerah dan dia memperlihatkan token giok pemberian ketua akademi. Walaupun begitu, Lingxi tetap menolak karena ia bukan bagian dari Akademi Beichang, sebab hanya membantu mereka dalam membangun matriks spiritual. Jadi nama ketua akademi tidaklah dapat menekannya. Sun Er kembali membujuk Lingxi karena bagaimanapun Muchen memiliki bakat yang lebih hebat dari dirinya. Selain itu ia juga baik kepadanya. Jika Lingxi tidak mau menerima Muchen, maka Sun Er berjanji tidak akan bekerja untuknya lagi. Lingxi tidaklah mempermasalahkan hal itu, dan malah berencana mengurung Sun Er yang seketika saja membuatnya ketakutan. Sedangkan Muchen sendiri teruslah berdiri di luar. Walaupun hujan terus membasahi wajahnya, tapi ia tetap berada di sini demi menunjukkan betapa inginnya dia menjadi murid Lingxi. 我在这儿学习领阵啊，沐晨哥哥，没事，灵犀姐姐的灵犀姐姐，沐晨哥哥，
那就把你关进里。 Suner pun kembali memohon, pasalnya Muchen terus menunggu. Alhasil, Lingxi akan mengajarinya, yang membuat Suner menjadi senang. Muchen langsung memberitahu kalau dia ingin belajar dalam mengendalikan kondisi mata hati. Lingxi mempersilakannya untuk mencoba dulu. Dalam satu jentikan jari saja, tempat ini seketika berubah. Muchen langsung dibuat terpukau karena dalam sekejap Lingxi bisa membuat 3 matriks spiritual tingkat 4. Selain itu, ini bukan matriks biasa karena masing-masing memiliki hati. Muchen harus memahami intinya dulu baru bisa menghancurkan formasinya. Suner merasa ini terlalu sulit bagi Muchen, tapi Muchen tidaklah takut. Lingxi memintanya untuk menghancurkan inti dari ketiga matriks spiritual sebelum dia tumbang. Ia juga harus keluar dari formasi ini dan meningkatkan Muchen dan mengingatkan Muchen kalau dia dilarang menggunakan kekuatan spiritual untuk memecahkan formasi dan hanya boleh menghancurkan intinya saja. Inilah kesempatan yang Lingxi berikan kepada Muchen. Dia juga hanya diberikan 3 kali hak menyerang saja, karena jika tidak, ia harus pergi dari tempatnya. Muchen tidak bisa langsung menyerang karena dia harus memahami formasi ini dulu. Namun Lingxi mengingatkannya untuk tidak menyerang gambar formasi lain selain intinya. Dengan kata lain, dia harus mengandalkan bakatnya saja. Penyerangan pun mulai dilakukan oleh susunan formasi di sana. Serangan formasi pedang cukup cepat, namun masih dapat Muchen hindari. Hingga ia juga telah berhasil menemukan inti dari formasi itu. Namun di saat hendak melakukan penyerangan, serangan dari matriks itu telah menghentikan dirinya. Dan begini Muchen harus menghadapi 2 matriks sekaligus. Suner hampir saja membocorkan rahasia pada matriks itu. Namun ia segera membungkam. Muchen sendiri harus kembali berhadapan dengan 2 matriks ini sambil melakukan penyerangan pada inti yang tepat. Matriks pertama berhasil Muchen hancurkan, begitu pula dengan yang kedua, karena dia itu sudah tahu di mana intinya. Sekarang hanya inti pada matriks ketiga saja. Di saat Muchen hendak menyerang, tiba-tiba saja ia dibuat terkejut. Pasalnya matriks yang baru saja ia hancurkan kembali muncul dan langsung menyerangnya. Kini kondisi Muchen benar-benar dalam bahaya. Namun di tengah situasi yang menegangkan itu, Muchen akhirnya dapat melihat kalau kedua matriks ini ternyata merupakan satu kesatuan dengan matriks yang ketiga. Ia hampir saja tertipu. Muchen langsung saja melakukan penyerangan pada matriks tersebut, yang mana dan begitu dirinya pun telah berhasil menyelesaikan ujian ini. Lingxi pun mengembalikan tempat itu dan Muchen baru sadar kalau sebenarnya hanya ada 1 matriks spiritual saja, karena 2 lainnya berasal dari formasi utama. Sedangkan formasi utama kebetulan berada di hadapan Lingxi. Suner sudah ingin memberitahukan hal itu kepadanya. Berhubung Muchen sudah lulus ujiannya, jadi mereka akan melanjutkan pembelajaran pada esok hari. Selain itu, formasinya akan bertambah 1 kali lipat setiap harinya. Muchen berterima kasih atas bimbingannya. Suner dan Lingxi pun pergi. Berpindah ke sisi lain, di mana kita dibawa kepada 2 sosok yang masih belum diberitahu namanya. Mereka tengah membicarakan sebuah rencana yang telah disusun dengan rapi. Ini dilakukan demi kompetisi spiritual dan demi masa depan. Karena bukan hanya ia saja, namun klan Lawson, klan Kusen, Akademi Beicheng dan juga Akademi Sheng tengah mempertahankan sebuah masa depan. Sementara masa depan Istana Longmo adalah menghancurkan Akademi Beicheng. Rekannya paham betul dengan niatannya, namun mereka harus tetap berhati-hati. Terlebih lagi, mereka harus mengatasi masalah dari dasar dan merupakan strategi yang bagus. Yang lemah akan dimakan oleh yang kuat. Molongji sudah berinisiatif masuk ke dalam permainan itu. Masa depan Akademi Beicheng akan segera masuk ke dalam jebakan mereka. Rekannya penasaran apakah orang yang merebut pilar iblis Dasumi juga akan datang. Mereka sangatlah berharap Muchen masuk ke dalam permainan itu. Sementara di sisi lain, Molongji masihlah terus dikejar-kejar oleh Li Xuantong dan Chen Chanshan. Tanpa mereka sadari, ada beberapa orang yang telah mengintai. 未来包括圣灵人，盼他入局。 Kembali kepada Muchen, Suner memuji kemampuan hebatnya. Sekarang Lingxi memintanya untuk menghancurkan 6 buah matriks spiritual tingkat 4.
Ini bukanlah hal yang bisa dilakukan oleh seseorang di level Tong Tian. Meskipun sudah terluka parah, tapi Mu Chen tetap gigih dalam menghadapi 6 buah matriks spiritual. Dan akhirnya dia pun berhasil. Bagi Ling Xi, ia masih terlalu lambat. Sun Er terus memuji Mu Chen karena ia tidak hanya berbakat namun tekun berlatih. Ia yakin kalau Ling Xi pasti juga puas dengan Mu Chen. Hingga Ling Xi pun memberikan tantangan 20 matriks spiritual. Sun Er merasa tidaklah mungkin ada yang mampu melewati hal itu. Bahkan Mu Chen gagal dalam percobaan pertamanya. Ling Xi pun memintanya untuk menyerah saja. Namun Sun Er yakin Mu Chen pasti bisa karena ia tidaklah pantang menyerah. Mu Chen pun bangkit kembali. Ia menggunakan rune-rune miliknya untuk bisa mencari tahu letak inti dari berbagai matriks formasi. Alhasil 20 matriks itu pun berhasil ia selesaikan. Mu Chen benar-benar sangatlah kelelahan. Pada hari ke-13, Ling Xi memberikan tantangan 30 formasi kepadanya. Namun Sun Er merasa kalau semua itu tidaklah membuat Mu Chen kesulitan. Di saat 30 formasi itu melakukan penyerangan kepadanya, Mu Chen dapat mudah menghindari berbagai serangan itu dan tahu di mana inti formasi yang asli. Pada akhirnya 30 formasi itu pun dapat dia selesaikan dalam waktu yang cepat. Baginya, jumlah bukan lagi sebuah masalah. Sun Er sangatlah terpukau dengan kemampuan hebatnya. Bahkan 30 formasi bukan masalah untuk Mu Chen. Tapi bagi Mu Chen, orang yang bisa dengan asal menyusun 30 matriks spiritual tingkat 4 pasti adalah siluman tua yang telah berlatih selama ratusan tahun. Sun Er tidaklah membenarkan hal itu karena Ling Xi adalah wanita muda dan juga sangatlah cantik. Mu Chen tidak percaya karena mendengar suaranya saja ia sangatlah dingin dan tidak manusiawi. Mungkin dia itu layak dipanggil sebagai senior tua. Sun Er pun memintanya untuk menunggu. Ling Xi merasa Mu Chen sudah menyentuh kondisi mata hati, namun masih tidak bisa benar-benar mengaktifkannya. Jika Mu Chen ingin mengaktifkannya, dia harus menghadapi masalah kritis. Dengan begitulah dia dapat memahaminya. Latihan yang dia berikan memang berbahaya, namun masih belum bisa mencapai tingkat tersebut. Mu Chen seketika saja terdiam karena melihat kecantikan yang Ling Xi miliki. Mu Chen 哥哥，有经历生死关头，只是迟迟无法真正开阔到那种程度。 Ia pun mengajak Mu Chen untuk ikut bersamanya. Sun Er sudah mengatakan kalau Ling Xi sangatlah cantik. Karena Mu Chen terpesona, dia akan memberitahukan hal ini kepada Loli. Ling Xi tengah membawa Mu Chen ke ruang matriks spiritual. Ini merupakan tempat yang dia bangun sendiri. Setidaknya ini setingkat senjata dewa. Setiap orang yang masuk harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Mu Chen dapat merasakan tekanan yang kuat padahal dia masihlah berada di luar. Ling Xi hanya beberapa kali masuk ke dalam sana, yang menandakan tempat itu berbahaya. Begitu Mu Chen masuk, maka hidup dan mati tergantung pada dirinya sendiri. Mu Chen paham dan meminta agar pintu itu dibuka. Ling Xi pun membuka tempat tersebut, yang mana seketika saja Mu Chen merasakan aura spiritual yang begitu pekat. Tidak ingin berlama-lama, Mu Chen langsung saja masuk. Namun sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya malah bersambung. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Baru saja masuk, Mu Chen langsung menghadapi matriks spiritual yang aneh. Bagaimana tidak, ia sangatlah kesulitan dalam mencari inti formasi itu. Ling Xi yakin Mu Chen dapat mengatasinya karena ia sudah menentukan pilihannya. Sementara itu, Loli telah bertemu teman lamanya, yakni Xiao Xiao, yang tidak bukan adalah anak Xiao Yan. Sedangkan masalah sedang dihadapi oleh Cheng Changsen dan juga Li Xuantong. Pasalnya, mereka telah terkepung oleh pihak musuh. Kembali kepada Mu Chen yang telah mengeluarkan pagoda hitam, yang tentu saja ini membuat semua orang terkejut. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti seri ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.